Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yakni tentang zakat untuk kesejahteraan umat, di mana pada kesempatan ini kita akan mengulik tentang zakat itu seperti apa. Oke. Sebelum kita mulai, langsung aja ya kita perhatikan infografis ini. Oke, yang pertama adalah berbagai yang namanya profesi yang akan kita hadapi semuanya nanti. Ini akan kita lihat, kalau sudah bekerja, kemudian kita memiliki hasil dan hasil itu sudah mencapai yang namanya nisab, maka kita sudah dikatakan menjadi seorang wajib zakat, yakni muzaki. Kemudian diberikan kepada siapa zakat itu? Nah, yang berhak mendapatkan zakat adalah satu, fakir, ada miskin, ada amil, ada rikob, ada ghorimin, kemudian musafir, dan juga fisabilillah. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ini untuk meringankan beban hidup, yakni mensejahterakan masyarakat yang nantinya akan mencapai yang namanya baldatun thayyibatun. Oke, anak-anakku, pada kesempatan ini kita langsung saja bersingkat. Sebenarnya apa sih zakat itu? Ya. Adapun zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta, yang zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat terutama ya. Banyak sekali manfaat kemaslahatan umat yang dapat diambil dari zakat ini. Dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kebutuhan lain dapat diatasi melalui pemberdayaan harta zakat. Ini ditinjau dari zakat sendiri, dari bahasa zakat berasal dari kata atau dari bahasa Arab, yakni zaka, yang berarti suci, bersih, berkah, tumbuh, dan baik terutama. Yang mana dengan demikian zakat itu akan membersihkan atau mensucikan diri setiap orang yang dari hartanya. Adapun kata zakat menurut istilah, yakni mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak untuk menerimanya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Jadi harus ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Nah, kemudian kita ketahui bahwasanya adapun kata zakat ini menurut istilah ya tadi sudah kita jelaskan bahwasanya pelaksanaan zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga, yakni kewajiban membayar zakat. Ya, ini adalah rukun Islam yang ketiga tadi. Sebagai rukun Islam yang ketiga, ini perintah mengeluarkan zakat berbeda dengan rukun Islam yang lainnya. Ya, berbeda. Rukun Islam yang lainnya dimaksudnya yang seperti apa? Nah, bedanya di mana? Nah, yang lain semua rukun itu, semua rukun Islam merupakan amalan ta'abudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah atau yang sering kita sebut dengan hablum minallah, tetapi juga berhubungan dengan manusia atau hablu minanas. Secara langsung, ya, ini, untuk harta yang dikeluarkan, ya, adapun syarat-syarat harta yang dizakatkan, ini antara lain satu, milik kita atau memiliki harta tersebut dengan sempurna, ya, harus dimiliki secara sempurna. Artinya, harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh harta yang memiliki atau pribadi muslim tersebut. Yang kedua adalah harta tersebut berkembang. Ya, yang dimaksudkan berkembang di sini atau tidak hanya berkembang, ataupun bahkan memiliki potensi untuk berkembang. Yang ketiga adalah mencapai nisab, ya, yakni batas minimal harta sehingga wajib dikeluarkan yang namanya zakat. Kemudian yang keempat adalah
lebih dari kebutuhan hidup. Di mana dikatakan lebih itu adalah apabila harta yang dimiliki sudah melebihi dari kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya. Contohnya adalah keluarga dan sebagainya. Demi keberlangsungan hidupnya. Serta yang kelima adalah mencapai haul. Apa itu mencapai haul? Yakni mencapai atau harta yang kita miliki itu tadi sudah sesuai dengan nisabnya, yang selanjutnya harus mencapai haul. Haul itu adalah waktu. Ya. Waktunya kapan? Apabila harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun, yakni atau dikatakan 12 bulan. Oke. Tujuan zakat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan daripada zakat. Nah, adapun tujuan yang pertama adalah dengan mengeluarkan zakat ini, ya, dengan mengeluarkan zakat, maka kita akan dihilangkan sifat kikir, sifat tamak, dan juga serakah. Ya, semua ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara otomatis. Maka dengan dihilangkan ini, kita akan terhindar juga dari rasa untuk memiliki harta yang berlebihan seperti itu. Kemudian tujuan selanjutnya yakni membersihkan. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan adalah harta dan juga jiwa si muzaki tadi atau orang yang berzakat. Nah, selanjutnya adalah akan menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Harta secara logis apabila kita dikeluarkan, kalau kita berpikir, harta itu pasti akan hilang, akan berkurang. Akan tetapi di sini konsepnya akan berbeda. Semakin kita membersihkan harta kita, setelah bersih, maka kita akan bisa bertumbuh harta kita. Kemudian kita akan mampu disiplin secara ibadah. Ya, kita akan senantiasa mudah untuk melakukan ibadah-ibadah, terutama dengan kita berbagi, kita memiliki rasa empati terhadap sesama. Dan yang keempat, yang terakhir adalah akan menghindari kecintaan pada kehidupan dunia yang hanya semata karena ingin memiliki, dan memiliki. Apabila kita sebenarnya mengetahui bahwa manusia itu apabila dengan harta, wah luar biasa, pasti akan ingin memiliki terus. Nah, untuk selanjutnya adalah kita bagaimana penyalurannya. Nah, di Indonesia, terutama kita sebagai umat Islam, ya, berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, yang di situ menerangkan bahwa orang yang berhak untuk mendapatkan atau penyaluran zakat adalah 8 asnaf atau penerima zakat di sini. Yang pertama adalah fakir di sini. Nah, ketika kita membahas tentang fakir, ini seorang yang tidak memiliki usaha, harta, dan kemampuan untuk memenuhi tentang kehidupannya. Ya. Yang kedua adalah miskin. Miskin berbeda dengan fakir tadi. Seibaratkan kalau fakir tadi adalah bahkan mohon maaf penghasilannya saja untuk memenuhi kehidupannya dia tidak mampu. Ya, bahkan atau hanya sekedar 50% dari kebutuhannya saja dia tidak bisa memenuhinya. Sedangkan miskin ini tingkatannya agak di atasnya. Akan tetapi mohon maaf, sekali lagi seorang yang memiliki usaha atau mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupannya. Ya. Yang mana kehidupan yang seharusnya dia kebutuhannya, misalnya dia dalam 1 bulan harus memenuhi dalam 1 juta atau 2 juta misal. Toh taruh aja 2 juta. Tapi kenyataannya dia hanya mampu ya separuhnya aja untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Nah, yang kedua adalah amil zakat. Yakni seorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat. Nah, yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang diharapkan mau memeluk ajaran Islam, baru mau saja sudah bagus. Nah, ini adalah mu'alaf, yakni orang Islam yang baru memeluk agama Islam yang diharapkan nantinya tetap istiqomah. Yang selanjutnya adalah hamba sahaya atau budak di sini. Ya. Mereka juga berhak untuk menerapkannya. Kemudian ghorimin. Apa itu ghorimin? Yakni seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan dan bukan untuk hal-hal yang
di maksiat. Kepentingan apa itu? Kepentingan hidupnya terutama ya. Kemudian ini Ibnu Sabil, ini seorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk perbuatan maksiat. Oke, yang selanjutnya adalah fisabilillah di sini. Nah, fisabilillah di sini bisa dikatakan dana untuk kemaslahatan umat ya, bisa digunakan untuk pendidikan, TPA dan sebagainya. Nah, ini untuk intinya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi juga untuk bisa membangun masjid dan lain sebagainya. Yang mana itu kepentingan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya adalah kepada pembagian zakat. Nah, maksudnya pembagian zakat bagaimana? Zakat itu dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Ingat, adalah pelaksanaannya adalah menjelang Idul Fitri dan masih pada bulan suci Ramadan, bisa diakhirkan ya, diakhirkan di bulan-bulan Ramadan. Besarannya bagaimana dan berapa atau bagaimana cara kita memberikannya atau menyalurkannya? Nah, untuk zakat fitrah ini yakni adalah bahan pokok makanan yang kalau di Indonesia terutama bisa beras, gandum dan sejenisnya. Terus besarannya bagaimana? Yakni kurang lebih 2,7 kg atau 3,5 liter. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nah, turunannya akan kita bahas nanti. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan zakat di Indonesia, yakni berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Inti dari undang-undang ini adalah organisasi pengelola zakat, yakni kalau di Indonesia ada Basnas dan sebagainya banyak sekali. Kemudian pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan zakat, dan sanksi ketentuan yang lainnya. Oke, kita akan bahas tentang nisab di sini. Nah, untuk nisab emas. Nah, emas apabila sudah dimiliki dalam 1 tahun dengan berat, yakni dengan berat 93,6 gram, maka apabila kita sudah memiliki emas seberat 93,6 gram sepanjang 1 tahun berturut-turut, ya, 1 tahun berturut-turut, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya, yakni 2,5% dari kadar emas tersebut. Yang selanjutnya adalah perak. Berbeda dengan emas, perak kadarnya berada di bawahnya. Nah, ini kalau kita memiliki perak dengan berat 624 gram dan kita miliki selama 1 tahun berturut-turut, maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Nah, untuk selanjutnya adalah unta di sini. Nah, ini ada penjelasannya. Apabila kita memiliki unta minimal ya 5 ekor dan kita miliki selama 1 tahun, maka wajib kita keluarkan 1 ekor kambing dan begitu seterusnya. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ini sapi, kerbau maupun kuda. Ini berbeda-beda ya. Apabila kita memiliki 30 ekor dan kita miliki selama 1 tahun penuh, ya maka kadar zakatnya 1 ekor anak sapi yang umurnya masih 1 tahun dan bisa jantan atau betina. Ya. Setiap kelipatan dari 30 ekor sapi maksud saya akan ditambahkan 1 ekor anak sapi jantan umurnya minimal 1 tahun dan kelipatan 40 ekor sapi tambah 1 ekor sapi yang berusia 2 tahun. Oke. Selanjutnya adalah domba atau kambing. Ya. Apabila kita memiliki 40 sampai 120 ekor, maka dalam 1 tahun maka kita wajib mengeluarkan zakatnya adalah 1 ekor kambing. Selanjutnya, setiap memiliki 100 ekor kambing, kadar zakatnya akan bertambah 1 ekor. Nah, kemudian apabila ini padi, yakni lebih kepada hasil pertanian, ya, nisabnya adalah 1.350 kg gabah.
Ya, ini dalam bentuk gabah. Apabila dalam beras, maka beratnya 750 kilo beras. Nah, haulnya kapan? Waktunya adalah setiap kita panen. Nah, ini akan dibedakan menjadi dua juga. Apabila kadarnya 5%, maka dengan alasan jika air yang dibutuhkan itu untuk pengairannya kita membutuhkan biaya. Misal dengan dengan air sumur dan sebagainya. Nah, apabila dengan pengairan yang tidak memerlukan biaya, ya ini maka kita eh, dikenakan yakni kadarnya yakni 10%. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang zakat profesi. Nah, zakat profesi atau zakat penghasilan, rumusnya adalah penghasilan selama 1 tahun, penghasilan kita selama 1 tahun dikurangi pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini adalah pengeluaran selama setahun dikurangi penghasilan selama setahun dikurangi dengan pengeluaran normal. Jika masih memenuhi nisab, maka dikeluarkan 2,5%. Nah, nisabnya berapa? Yakni emas seberat 85 gram. Nah, ada beberapa yang menisabkan emas seberat 85 gram. Apabila telah mencapai haul, maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Nah, perlu diketahui bahwa pengeluaran di sini adalah, misal, mohon maaf, kita harus mencicil kredit atau kita membayar hutang dan sebagainya, itu termasuk pengeluaran. Berbeda lagi dengan seorang orang tua atau bapak yang mereka mengeluarkan zakat, mohon maaf, mengeluarkan untuk kebutuhan keluarganya, bukan seperti itu. Akan tetapi pengeluaran yang itu bisa dikatakan sebagai pengeluaran dalam bentuk misal kredit, hutang dan sebagainya yang wajib harus dikeluarkan atau wajib dibayarkan. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahas contoh zakat profesi. Nah, ini. Zakat profesi yang pertama adalah penghasilan Ibu Kartika setiap bulannya adalah 20 juta. Kemudian kebutuhan tiap bulannya adalah rata-rata 8 juta. Maka berapa zakat yang dikeluarkan oleh Bu Kartika? Maka pembahasannya adalah penghasilan 1 tahun, yakni 12 kali 20 juta tadi, maka penghasilan totalnya adalah 240 juta rupiah. Sedangkan rata-rata kebutuhan dari selama 1 tahun, kalau kebutuhan satu bulannya kurang lebih di situ ada 8 juta, maka dikalikan 12, yakni akan ketemu dengan 96 juta rupiah. Sehingga harta yang dizakati adalah penghasilan 1 tahun dikurangi dengan kebutuhan rata-rata 1 bulannya. Maka akan ketemu harta yang wajib dizakati adalah 144 juta rupiah. Maka zakat Ibu Kartika adalah 2,5% dikalikan 144 juta dan ketemunya adalah 3.600.000. Nah, kapan dibayarkan? Maka dibayarkan adalah tiap bulannya. Ya, oke. Terima kasih dari saya, cukup sekian, banyak salah, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you.